Jokowi pengecut tak berani pamerkan ijazah asli. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Intinya, bahwa Pak Kasmujo akhirnya dimintai surat pernyataan oleh Bambang Tri. Pak Kasmujo ternyata tanda tangan menyatakan diri bahwa tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Biasanya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya ke UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya, itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, ini dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Bukti terbaru dugaan ijazah palsu Jokowi. Bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi. Bagian bawah adalah potongan ijazah Aida Greenberry. Siapa sih Aida Greenberry? Dia adalah anaknya Prof. Sumitro. Dia bahkan mengklarifikasi langsung bahwa nama ayahnya itu Ahmad Sumitro. Sumitro, bukan Soemitro. Dengan masalah proses peradilan yang ada selama ini. Jadi memang itu sebenarnya bukan dilema ya. Ruh daripada sistem hukum kita memang seperti itu. Saya bukan orang yang berlindung kepada hal tersebut ya. Diperjelas dulu, yang seperti itu tuh apa? Gini, kalimat itu kalimat ketiga itu tuh. Jadi apa? Iya, contoh ya. Saya konteks saja beberapa hal. Contoh masalah pembuktian. Kita ambil contoh ya kan. Ketika gugatan ijazah palsu yang diajukan oleh beberapa orang terhadap Pak Jokowi, ya kan? Ini terbentur dengan masalah mazhab dan sistem hukum kita, bahwa di mana seseorang ya yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikan. Nah, itu satu. Nah, sedangkan yang jadi spotlight daripada penggugat ini sendiri, Pak Jokowi datang dong, ya kan, tunjukkan ijazahnya. Nggak gitu sistem hukum kita. Nah, ini nggak. Itu di perkara perdata atau pidana? Perdata. Jadi maksud saya itu kan dipidana di. Enggak. Ini nih saya coba mengurai satu-satu. Kan tadi Bang Haris kan banyak sekali. Yang kasus ijazah palsu itu, ya tuduhan ijazah palsu itu kasus perdata atau pidana? Perdata. Setahu saya kasusnya pidana. Perdata. Pidana. Digugat di perdata, dimintakan supaya Pak Jokowi hadir untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu ada. Tahu saya itu kasus pidana, Bo. Perdata. Kasus pidana. Kenapa coba dicek. Baik. Enggak, maksud saya gini, Bang. Ini orang enggak. Tapi si ahli jika terjadi secara sistematis ya, ulang-ulang dalam kurun waktu yang lama, ya, yang orang sudah protes kiri kanan, ya kan, yang itu harusnya segera dikoreksi. Oke, baik. Saya tahu. Jadi memang ini kan numpuk yang apa dikatakan ke kaosnya Mas Roy jadinya. Yang dikatakan oleh Bang Haris Azhar ini kan numpuk ya, perasaan ketidakadilan yang sifat. Oh, sorry, ini bukan perasaan. Ntar saya dilaporin ke polisi, Aiman dilaporin ke polisi, itu bukan perasaan kayak gue dilaporin. Enggak. Coba. Satu persatu. Biar sebentar. Biar enggak. Ini bukan perasaan. Biar gue bisa jelasin dulu enggak? Satu persatu kita selesaikan. Pertama, kasus ijazah palsu itu pidana. Nanti kita cek. Sudah saya cek, makanya saya bilang. Gugatannya sudah ada. Jadi kan gugatannya sudah ada, dia dituduhkan dengan pasal-pasal pidana, membuat keonaran dan bla bla bla. Yang saya mention, ada gugatan perdatanya atau tidak? Bahwa kemudian ada unsur perdata digugat lain segala macam tidak, tapi itu negara enggak, ini bukan masalah kontekstual. Saya cuman negara mengambil langkah pidana Bang Adian pada si Bambang Tri ya.
Bambang Tri. Enggak, udah nggak usah melebar situ. Saya ini menang. Enggak, cuma meluruskan perdebatan tadi bahwa itu memang pidana. Apa pasalnya membuat keonaran? Enggak, boleh nggak gua ngomong dulu, gua mengakomodir apa yang dikatakan oleh dia. Enggak, gua cuma meluruskan tadi perdebatan tadi. Sebenarnya segini. Jadi apa yang dikatakan bareng Aris Syahrini adalah unek-unek dengan prinsip rasa sorry. Ini saya ngomong tadi, saya bahkan dari awal udah bicara, saya pakai 2 rujukan. Rujukannya di luar saya bahkan. Iya. Saya kutip risetnya Tempo. Anda boleh tidak percaya, tapi dia sudah melakukan. Sekarang saya tanya. Bentar dong. Kita apa sekarang? Apa? Mazhab hukum kita apa nih? Kita menganut cuma azas apa aja? Anda jelasin mazhab hukum kita apa? Ya kita common law. Sekarang maksud saya begini, Pak. Apa hubungannya common law dalam soal ini? Masalah ini kan ujung-ujungnya ya. Secara teknis ini kan masalah pembuktian. Enggak, ini bukan soal pembuktian. Anda kejauhan, mau perdata mau pidana. Enggak, ini sebentar, saya lagi bicara hal yang paling fundamental. Banyak yang fundamental, tapi dalam konteks ini kita lagi bicara. Enggak. Dalam konteks ini kita lagi semua dicampur adukan jadi satu. Habis itu saya nggak ada campur adukan. Itu poin Anda. Itu harus kita urai. Itu Anda bicara campur aduk. Saya tidak campur aduk. Saya pakai 2 rujukan yang orang sudah berproses, punya metodologi. Anda belum baca, saya sudah baca, makanya saya ceritakan. Makanya Anda bikin kesimpulan tuh unek-unek saya. Anda nggak bisa masuk ke hati saya, karena Anda nggak saya terima dalam hati saya. Sama aja juga gitu. Lo jangan copy paste. Secara dengerin dulu gua ngomong. Secara akal dengerin dulu gua ngomong. Anda sampaikan nggak kacau. Argumentasi situ kacau. Makanya Anda nunduk perasaan, nunduk unek-unek. Anda belum bicara referensi yang saya baca. Anda dengerin aja. Kalau Anda mau lawan nanti ada waktunya. Bukan saya lawan. Dengerin dulu saya. Akomodir. Saya bicara situasi, situ bicara perdata pidana. Kita kembali saat lagi bersama kami di gitu loh. Rakyat Bersuara. Alumni Fakultas Teknologi Universitas Gadjah Mada UGM, Rismon Hasiholan Sianipar, kembali menantang Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, untuk membuktikan keaslian ijazahnya di pengadilan. Mantan dosen Universitas Mataram itu secara terbuka menuding Jokowi hingga kini belum pernah menunjukkan secara langsung dokumen akademiknya kepada publik. Pak Jokowi, jujurlah, jangan berkelit. Saya ingatkan, jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan? Anda 10 tahun jadi presiden, tapi mungkin satu-satunya di dunia yang tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik, ujar Rismon lewat kanal YouTube miliknya, Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025. Menurutnya, publik berhak mengetahui keabsahan ijazah seorang presiden yang telah menerima gaji dan fasilitas negara, termasuk pensiun sebesar 30 juta rupiah per bulan serta berbagai tunjangan lainnya. Rismon menegaskan bahwa keengganan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya sebagai sikap pengecut dan hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Kalau memang benar, kenapa harus menghindar? Silakan buktikan keaslian ijazah Anda. Uji tinta, uji karbon, atau uji teknologi lainnya. Itu kan gampang, kata Rismon. Lebih jauh, Rismon juga menantang Jokowi untuk membuktikan bahwa memang benar-benar mengikuti rangkaian perkuliahan, termasuk pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN, serta ujian skripsi. Ia meminta Jokowi untuk menyebutkan siapa dosen pengujinya dan apa isi skripsinya. Kalau Anda memang serius, tuntut saya. Kita uji semua, dan Anda pun dihadirkan.